Salam para pemirsa dan pendengar, sahabat-sahabat sekalian. Terbitlah Terang kali ini akan melanjutkan apa yang sudah ditemukan di dalam suatu survei awal yang dilakukan oleh teman-teman. Dan kami kedatangan dua anak muda yang menjadi subjek dari survei kami untuk menggali apa yang mereka alami dan rasakan, dan kemudian berupaya mencari cara bagaimana caranya bisa memahami mereka agar bisa menemani anak-anak muda ini. Salah satu dari pertanyaan di dalam survei itu adalah tentang apa yang menjadi concern dari anak-anak muda itu. Antara lain yang nomor 3 terbanyak adalah soal krisis politik ya. Jadi kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membicarakan bagaimana sebenarnya kaitan dengan politik dan kebangsaan. Karena bagaimanapun tujuan dari keberadaan kami Terbitlah Terang karena keprihatinan pada apa yang dialami oleh bangsa kita ya. Jadi tuh kan pertanyaan saya yang awal barangkali adalah bagaimana teman-teman muda ini memahami kebangsaan. Apakah cukup hanya dengan setiap hari nyanyi Indonesia Raya, hafal Pancasila? Tapi kalau kita lihat itu angka korupsi selalu tinggi, intoleransi juga tinggi, macam-macam lah gitu. Jadi saya pengen tahu bagaimana anak-anak muda ini memaknai kebangsaan itu apa gitu. Silakan, siapa duluan? Saya ya. Wah, berat nih kebangsaan. Oh ya, sebelum itu terima kasih saya sudah diundang di sini. Saya senang sekali berbicara tentang topik kali ini terkait dengan kebangsaan, walaupun agak berat ya Bu. Kebangsaan menurut saya adalah rumah. Ya, kalau kita cari maknanya dari penggalan kata dasar itu kan lain lagi ya, tapi makna menyeluruh bagi saya pribadi adalah rumah. Kalau rumah saya diganggu, saya akan marah. Artinya kalau udah bicara rumah, di situ ada teritori, ada wilayah jelajah kita, ada hal-hal yang nggak boleh orang lain turut campur di situ. Kalau hanya dinilai dari menghafal Pancasila saja, walaupun sebenarnya makna dasar dan butir-butirnya itu memang sudah kalau sekarang mungkin belum tidak bisa menggambarkan keseluruhan kehidupan kita, tapi menurut saya itu adalah ruh kita. Itu dinilai dari hafal atau tidak saja, itu juga tidak benar. Yang benar adalah bagaimana kita merasakan. Dan ketika hal yang seharusnya kita rasakan itu diganggu, maka bisa jadi kebangsaan itu akan retak, lama-lama bisa hilang. Diganggu oleh siapa ya maksudnya? Siapapun, unsur manapun, ini bisa bicara orang, bisa bicara sistem, yang terlihat ataupun yang tak terlihat. Nggak berani menyebutkannya ya. Ya kalau itu dirusak pasti ya. Jadi rumah yang isinya ada orang-orang ya, manusia gitu ada ya. Ada peran di situ ya. Ada pembagian peran, tanggung jawab. Ini siapa mengerjakan apa, kemudian apa yang akan kita hasilkan bersama. Ada visi misi di situ. Ketika itu mulai diporak-porandakan ya bukan kebangsaan lagi namanya. Mungkin itu perspektif saya, Ibu. Terima kasih. Desi gimana? Iya, baik. Terima kasih atas undangannya di podcast kali ini. Tadi kalau misalnya kita berbicara tentang apa sih makna dari kebangsaan itu sendiri. Kalau bagi saya sendiri, kebangsaan itu adalah ruang berekspresi. Ruang berekspresi di mana kita punya hak dan kewajiban di sana. Kita juga punya peran di sana, juga punya tanggung jawab di sana, seperti itu. Jadi benar tadi kata Mbak Nofri juga bilang terkait rumah juga hampir mirip seperti itu. Tapi menurut saya pribadi di situ adalah ruang kita berekspresi, di mana kita mendapat fasilitas dan sebagainya, mendapat arahan, dukungan dan sebagainya. Tapi juga kita harus tahu bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu ada batasannya, seperti ada dari undang-undang dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Penting banget yang tadi disampaikan ya, hak berekspresi, karena itu adalah hak dasar
yang akan menentukan apakah hak-hak lain, hak untuk hidup, berbicara dan lain itu, mendapatkan pekerjaan dan lain-lain itu bisa berlangsung atau enggak, hak berekspresi gitu ya. Nah, menurut Desi, apakah ada hambatan bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan kehendak-kehendak bebasnya, aspirasinya gitu ya? Sampai sejauh ini gimana? Di rumah, di sekolah, di kampus? Ya, kalau dari saya pribadi, saya jujur merupakan orang yang kebingungan terhadap apa yang saya bisa lakukan. Kalau misalnya saya ditanya kelebihan kamu apa, kamu bisa apa aja, itu saya butuh perenungan yang lama. Kenapa? Karena saya tidak mendapatkan itu di sekolah. Saya merasa tidak mendapatkan ruang tersebut di sekolah, seperti itu. Jadi saya merasa bahwa di sekolah itu hanya tempat belajar, bukan tempat untuk mengeksplorasikan diri dan sebagainya. Itu bukan seperti itu. Jadi memang saya kalau ditanya kelebihan kamu apa, saya bingung gitu, kayak karena saya nggak jago alat musik, nggak jago nari dan sebagainya kayak gitu. Jadi Jago R statistik. jago R statistik. Jadi seperti itu. Jadi saya merasa bahwa saya tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk mengetahui diri saya seperti apa. Ya mungkin karena background saya juga sekolah negeri ya Bu. Mungkin kalau misalnya dari sekolah swasta kan mungkin lebih dapat apa ya, seperti pembimbingan seperti itu. Boleh tahu nggak, itu sejak kapan ya? Sejak TK atau SD, SMP sampai universitas, ketika ruang-ruang untuk berekspresi itu kurang difasilitasi, kurang diberikan. Apakah juga itu pertama? Yang kedua, apakah juga tidak ada kesempatan untuk bertanya? Boleh nggak bertanya sama guru, sama dosen gitu? Iya. Saya ingat banget ketika saya TK seperti itu, saya ada ekskul atau ya bisa bilang ekskul lah ya, ekskul mewarnai, melukis seperti itu, melukis mewarnai. Nah di situ guru saya bilang bahwa nggak boleh keluar garis ya gitu. Nah dari situ saya mikir, kenapa masa mewarnai nggak boleh keluar garis seperti itu. Jadi dari situ saya mikir bahwa kok kayak gini sih, kok semua harus ada batasan-batasan, padahal kan ini ruang kita berekspresi seperti itu. Nah dari situ saya jadi kayak sampai sekarang saya nggak mau gambar dan sebagainya. Saya kayak udah skeptis bahwa nggak, gambar itu susah seperti itu. Kalau di tingkat lebih lanjut ada perbaikan nggak? SMP, SMA, kuliah? Nah akhirnya berangkat dari situ, ketika saya SMA itu kan saya ada tugas seni budaya, harus membuat bangun-bangun yang simetris seperti itu. Nah itu saya lebih memilih untuk joki. Jadi Untuk apa? untuk joki. Jadi Apa itu kita joki? oh iya, Orang lain. orang lain. yang Iya. ngerjain. Jadi saya barter sama teman saya. Ada teman saya yang jago gambar, dia kerjain tugas saya, nah gantian saya nyontekin dia matematika seperti itu. Mutual be. Iya, jadi itu simbiosis mutualisme. Dan itu apa dianggap biasa-biasa aja ya? Iya, biasa-biasa aja. Dan itu banyak terjadi di kalangan anak muda di sekolah. Banyak. Joki-joki gitu. Banyak Sampai sekarang. sampai sekarang. Itu bisa menjelaskan banyak hal ya tentang bagaimana watak dan karakter bangsa kita hari ini. Iya. Dan kerusakan-kerusakan bangsa kita hari ini karena dimunculkan dari ketiadaan ruang bagi hak berekspresi ya. Wow. Selanjutnya boleh tahu juga nggak kalau di universitas seperti apa? Dosennya bagaimana? Gak berani jawab dia, ada aku. Dosen Oh, juga. kekecualian ini, dosennya ini kekecualian. Ya, Mbak silakan. Mbak Manofri deh. Di universitas ya Bu ya. Sama saja. Kita masih pada ya tingkat pemahaman kita tuh belum tinggi ya, masih pada Masih hafalan. belum bisa berekspresi. Masih belum bisa, masih semuanya hafalan, dan ketika ya ekspresinya sebatas itu. Ketika kita mengajukan pendapat yang ini dianggap, oh kamu golongan kiri ya, kamu kok nggak sesuai dengan ini arahan saya, kok berbeda dengan yang saya ajarkan. Normatif ya. Ya, Itu di universitas. ya tidak usah jauh-jauh, baru-baru ini saja kita kan belajar filsafat sains, kelihatan tuh
yang tidak biasa, tapi memang sebagian besar mahasiswa S3 itu tidak terbiasa mengutarakan sesuatu atau mempertentangkan sesuatu yang seharusnya dipertentangkan gitu, yang seharusnya mungkin ini bukan kebenaran gitu, tapi dianggap sebagai sebuah kebenaran karena banyak orang yang melakukan seperti yang disampaikan Desi tadi. Joki udah nggak apa-apa. Begitu ya. Sudah mengerikan Bu menurut saya. Ya. Menarik untuk melihat tadi pertama-tama rumah ya. Jadi dia ada kebutuhan untuk merasa memiliki dan untuk tinggal bersama dengan berbagai macam orang yang dengan berbeda-beda, itu satu. Kedua, aspek rasa ya, aspek afektif itu sangat penting gitu ya. Bagaimana tadi Anda mengatakan Desi, kebutuhan untuk bisa diterima, menjadi diri sendiri, mengembangkan apa yang ada sebebas-bebasnya dan diterima apa adanya. Tetapi yang terjadi di sini malah ada patokan-patokan, normatif, pengetahuan, bukan imajinasi ya. Kalau imajinasi kan keluar dari ini, tapi ternyata kita tidak mendapat itu ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan afeksi terhadap bangsa ini? Kalau semuanya hanya dalam tataran pikiran saja, bukan rasa memiliki, rasa aman dan nyaman menjadi diri sendiri dan diterima, sehingga Anda tidak perlu meminta joki karena apapun yang Anda hasilkan itu akan diapresiasi ya. Jadi barangkali itu PR kita yang luar biasa ya, untuk mengembangkan Indonesia sebagai rumah nyaman dan aman untuk keragaman berpendapat, tidak langsung dihakimi, oh kamu kok A, kamu kok B, kok berbeda dengan yang harusnya seperti ini ya. Itu PR kita bersama. Kira-kira jalan keluarnya apa Anda sebagai mahasiswa dan sebagai dosen? Saya nyambung tadi, saya ada karena baru-baru ini saya lihat TikTok. Kalau Desi tadi sebenarnya tidak ada TikTok. Saya scroll TikTok dan di situ sudah mulai banyak social influencer ya, kali sebutannya ya, itu menyuarakan bahwa tidak masalah loh kita berbeda. Jadi ada yang berperan menganalogikan kamu lengkuas, kok tiba-tiba ada di dalam daging gitu. Ketika orang makan rendang, tahu-tahu kenapa aku menggigit lengkuas, kenapa sih lengkuas ada di sini? Itu kan analogi yang mengilustrasikan bahwa kita tuh kadang-kadang nggak punya alasan untuk merasa terganggu dengan sesuatu yang menurut kita nggak ada, padahal nggak apa-apa, itu sudah alami begitu. Nah, di lingkungan rumah kita ada yang seperti itu, ada yang menganggap bahwa ketika kita tidak sama, lah kamu kok lain sih. Jadi peran media sosial seperti tadi itu bukan nggak bisa juga dibilang efektif, tapi lumayan lah membantu kita membuat sadar diri kita bahwa oh iya kita harus. Padahal lengkuas tuh bikin enak, kalau nggak ada lengkuasnya kan nggak enak. Balik lagi ke medsos sih Bu Iya, sebenarnya. bagus ya. Iya. Tadi pertanyaannya terkait Ya tadi bagaimana solusi untuk supaya kita bisa saling mengisi tadi, yang nggak bisa gambar tapi pinter ini kan saling mengisi ya, tapi bukan dengan cara joki gitu ya, tapi masing-masing diapresiasi dengan baik. Wah ternyata meski keluar garis, wah bagus sekali, warna langit jadi merah, hijau, orange, oh bagus sekali gitu ya, tidak sesuai dengan, tapi dia memberikan perspektif baru gitu ya. Jadi menurut Anda sebagai mahasiswa mestinya bagaimana cara mengajar ini? Kita ini dosen-dosen supaya berubah ya, gitu ya. Cara mengajar atau ruang pendidikan atau ruang Indonesia ini mestinya kayak apa? Ya, kalau dari saya sendiri memang pendidikan itu core yang utama ya, sebenarnya core yang utama untuk meningkatkan aspek-aspek yang lainnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dari pendidikan sendiri kita enggak serius, itu bakalan juga berpengaruh ke aspek-aspek yang lainnya. Nggak serius di sini itu gimana? Karena saya tadi bilang saya dari sekolah negeri seperti itu. Jadi saya juga sering guru-guru itu tidak hadir. Jadi sering kita itu kayak jam kos istilahnya, atau jam kosong seperti itu. Jadi ketika jam kosong ini kita bisa main HP atau kita bisa jajan ke kantin atau apa seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kayaknya kok kayak gini gitu. Kalau misalnya kita bandingkan misal sekolah-sekolah swasta dan sebagainya yang mungkin guru-gurunya benar-benar disiplin, yang selalu masuk dan sebagainya, kan dari situ juga kita lihat kesenjangan gitu ya, kesenjangan antara guru-guru di sekolah negeri dan juga di sekolah swasta seperti itu. Jadi dari situ juga saya udah bisa menarik kesimpulan bahwa memang tentang pendidikan ini
harus digodok secara matang seperti itu. Boleh pertanyaan terakhir yang boleh dijawab Enkes ya. Adakah keinginan-keinginan untuk melihat ruang-ruang lain supaya bisa mendapat kebebasan? Misalnya kalau melihat bagaimana sistem pendidikan di luar negeri atau itu, apa yang dibayangkan ya oleh Desi dan Nofri? Ya. Kamu lah. Oh ya, ya. Kalau dari saya sendiri, ketika melihat sistem pendidikan luar negeri itu lebih mendukung, lebih wah keren banget selalu gitu. Kalau misalnya ngelihat situs-situs luar negeri kayak selalu bilang wah keren banget, kok mereka bisa sedidukung itu seperti itu. Jadi mereka didukung untuk ngambil mata kuliah apapun yang mereka inginkan. Kan kalau saya di Indonesia kayak banyaknya dipaketin kayak harus ini. Sedangkan kalau di luar tuh kita benar-benar bisa explore segala macamnya, dan di situ juga udah lengkap gitu. Kayak misalnya kita akan belajar A B C D F G, proporsi nilainya A B C D E F G, semua sudah jelas di situ. Jadi kita juga punya kebebasan untuk memilih seperti itu. Dan juga kalau di luar negeri itu menurut saya infrastrukturnya juga lebih memadai, seperti labnya mendukung, perpustakaan buka 24 jam. Nah itu juga yang jadi concern utama. Kan kalau misalnya banyak universitas-universitas di Indonesia mungkin buka perpusnya sama kayak jam kerja seperti itu kan, kayak terus mahasiswanya malam-malam harus kemana, harus nongkrong dan sebagainya, kan itu juga kurang memfasilitasi seperti itu. Terima kasih Desi. Ya, Kalau saya, ruang publik, ruang untuk berekspresi itu menurut saya mahal, Bu. Kenapa saya bilang mahal? Karena ketika kita berekspresi, yang dilihat bukan isi, tapi siapa kita. Orang yang bisa meraih pendidikan untuk sekarang apalagi, itu yang mampu secara materi. Sementara ketika dia di dalam juga tidak bisa berekspresi. Artinya ini udah nggak bisa dijelaskan satu persatu. Sudah yang sangat dasar, deep kalau bahasanya. Iya, deep. Deep. Terima kasih banyak Desi dan Nofri. Semoga apa yang kita perbincangkan dalam sesi ini bisa membuka mata dan hati, terutama para guru dan para pendidik kita sendiri sebenarnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.